नहीं है? हम्म? अरे ये कितना जल्दी बच्चों को सुला दिया। बदमाश। अरे हटो जी, आर यू मैड? आदमी होके घन चक्कर। Oh my God. Halo Sobat Boli Film, kembali lagi bersama kami di Boli Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan pada section kali ini kita akan membawakan sebuah alur film India bergenre drama romantis dari sebuah film India yang berjudul Judai, yang dibintangi oleh Sri Devi dan Anil Kapoor. Judai merupakan sebuah film drama India lawas, namun memiliki alur cerita yang menarik dan mudah dimengerti. Film Judai ini secara garis besarnya menceritakan seorang wanita yang buta akan uang sampai dirinya tega menjual suaminya ke wanita lain demi mendapatkan harta yang melimpah. Dan bagi kalian yang mau lanjut mendengarkan alur film drama romantis India ini, kami sarankan untuk menekan tombol like dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Pada awal film ini kita akan melihat sebuah pernikahan antara Raj yang diperankan oleh Anil Kapoor dan Kajal yang diperankan oleh Sri Devi. Ayahnya Kajal ternyata sangat menanti-nantikan pernikahan ini karena mereka berharap dengan menikahnya Kajal dengan seorang engineering muda kehidupan mereka bisa berubah. Kajal juga mempunyai seorang saudara bernama Hari yang diperankan oleh Johnny Lever dan seorang ibu bernama Karuna yang diperankan oleh Farida Jalal. कितनी गर्मी है ना? लेकिन आजकल तो सर्दियों का मौसम है। Dan ketika Kajal masuk ke rumah Raj di hari pernikahan mereka, barulah Kajal sadar kalau suaminya merupakan pria sederhana yang baru memulai karirnya. Di rumahnya Raj tidak mempunyai AC maupun mesin cuci dan hal itu membuat Kajal sedikit kecewa. Namun Raj mengatakan kalau dengan cintanya dirinya akan membuat Kajal bahagia. Dan dengan berjalannya waktu Raj akan menjadi orang yang sukses sesuai dengan yang Kajal impikan. Dan malam itu Raj mencium Kajal dan aksi gali lubang pun dilakukan di malam pertama pasangan pengantin baru tersebut. Singkat cerita 7 tahun pernikahan mereka, pasangan suami istri itu kini mempunyai 2 orang anak. Terlihat Kajal sangat kesal karena setelah sekian lama Raj belum bisa membelikan 1 mobil pun untuk keluarganya. Pada hari itu setelah mengantarkan suami dan anaknya ke halte bus, Kajal bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Nisa yang hampir menabraknya. Di sini Kajal mengatakan ke Nisa kalau dirinya sudah menikah dan suaminya merupakan seorang pebisnis yang kaya raya. Nisa lalu memaksa Kajal untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Kajal yang tidak ingin Nisa tahu kenyataan tentang rumahnya yang sederhana menunjukkan sebuah bungalow sebagai tempat tinggalnya yang ternyata adalah milik Nisa. Nisa yang mengetahui kalau Kajal berbohong menjadi sangat kesal karena ternyata Kajal belum berubah. Nisa jengkel karena Kajal tidak mau mengakui suami dan rumah yang dimilikinya. Nisa lalu meminta Kajal untuk selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya karena dengan begitu maka kebahagiaan lambat laun akan datang ke rumahnya. Namun Kajal yang merasa malu karena kebohongannya terbongkar pergi meninggalkan Nisa tanpa berkata apapun. Setibanya di rumah, Kajal yang merasa kemiskinan belum pergi dari rumahnya menjadi sangat kesal. Raj yang melihat istrinya memasang muka yang cemberut berusaha merayu istrinya dengan rayuan gombalnya. Kajal yang sejatinya mencintai Raj tersentuh rayuan gombal yang Raj katakan. Dan karena anak-anak mereka sudah tertidur, Kajal dan Raj lalu menggunakan kesempatan itu untuk bermesraan. Keesokan harinya seperti biasa, Raj disambut dengan omelan Kajal yang menanyakan kapan dirinya bisa membeli emas dan mobil sedangkan para tetangga mereka sudah memilikinya. Dan tanpa Kajal sadari ternyata Raj mengendap-endap meninggalkannya. Setelah berhasil menghindari ocehan istrinya, Raj yang sudah siap bekerja meminta Kajal untuk memasangkan bindi di dahinya. Dan sambil memasangkannya, Kajal mengingatkan Raj untuk membelikannya tiket bioskop karena mereka akan pergi menonton sebagai perayaan hari pernikahan mereka. Di hari itu Kajal menyombongkan dirinya ke semua tetangganya dengan mengatakan kalau dirinya akan pergi ke bioskop menggunakan taksi dan makan di restoran. Namun sayangnya, Raj kembali datang terlambat dan Kajal pun diledek oleh tetangga-tetangganya itu. Raj yang datang dengan permintaan maaf harus menerima amarah sang istri yang menahan malu karena dianggap pembual oleh para tetangganya. Keesokan harinya di kantor, Raj diminta untuk menjemput keponakan bosnya yang datang dari New York di airport. Keponakan bosnya bernama Janpi yang diperankan oleh Urmila Matondkar. Raj yang menyadari kalau semua supir di kantornya sedang sibuk tanpa ragu memenuhi permintaan bosnya. Dan Raj yang pertama kali menjemput Janpi tidak menyadari kalau ternyata Janpi sudah ada di mobilnya terlebih dahulu.
Pada hari itu Janpi mengira kalau Raj adalah seorang supir di perusahaan pamannya. Janpi pun bertingkah dan meremehkan Raj yang hanya seorang supir. Raj yang tidak tahan akan etika buruknya Janpi menurunkan Janpi di jalan dan memintanya untuk menggunakan taksi. Singkat cerita, Janpi mendatangi pamannya. Di sana Janpi melihat Raja dan melaporkan tingkah laku Raj ke pamannya. Pamannya lalu mengatakan kalau Raj bukanlah supir, melainkan seorang insinyur di perusahaannya. Janpi yang menyadari perbuatan salahnya lalu meminta maaf ke Raj, dan Raja dengan dingin menerima permintaan maaf keponakan bosnya itu. Raj pun pulang dengan wajah yang sangat kesal, dan ternyata kekesalan di hatinya bertambah ketika mengetahui kalau uang sewa rumahnya dihabiskan oleh Kajal untuk membeli togel karena tergiur akan kekayaan instan. Raj menyewa rumah dari Hasmukal yang diperankan oleh Paresh Rawal. Raj yang tidak bisa membayar uang sewanya lalu meminta tenggang waktu sehari lagi ke Hasmukal yang akhirnya memberikannya ceramah yang sangat panjang. कितने बजे 5:30 बजे 5 बजे नहीं। Keesokan harinya Janpi berdandan sangat cantik mendatangi perusahaan pamannya untuk bertemu dengan Raj. Pada hari itu ada seorang pebisnis yang menawarkan Raj pekerjaan dengan gaji dan fasilitas yang lebih bagus dari bosnya sekarang. Namun Raj dengan tegas menolaknya. Raj tidak akan mengkhianati orang yang sudah memberikannya peluang dan pengalaman sampai bisa menjadi seorang engineering seperti sekarang. Dan semua kejadian itu dilihat oleh Janpi yang membuat Janpi kagum kepada Raj. Janpi lalu mendekati Raj dan meminta maaf, dan permintaan maafnya kali ini diterima oleh Raj dengan senyuman. Janpi pun berusaha mengoreksi informasi lebih dari Raj, yang dimana Janpi akhirnya mengetahui kalau Raj ingin sekali suatu saat bersantai sambil mendengarkan tape recorder dengan musik yang sendu. Pada malam harinya hujan turun sangat lebat. Paman Sahni mencoba menghubungi Janpi yang sedang pergi dengan Vikram yang merupakan teman bisnisnya. Namun Paman Sahni tidak bisa menghubunginya, dan dirinya yang khawatir meminta Raj untuk mencari tahu apakah keponakannya itu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Perasaan seorang orang tua memang tidak pernah salah. Vikram yang waktu itu dalam keadaan mabuk dan sange ingin memperkosa Janpi yang waktu itu bergaun merah yang membuat gairahnya sampai di ubun-ubun. Dan beruntung sekali sebelum Vikram berhasil melakukan aksi gali lubang, Raj datang dan menghentikan Vikram. Janpi yang berhasil diselamatkan oleh Raj di hari itu merasakan trauma yang sangat berat. Namun di balik kejadian itu rasa cinta kepada Raj tumbuh liar di hatinya Janpi. Pada suatu hari Janpi kembali ke kantor pamannya untuk bertemu Raj. Namun Raj sedang keluar kota dan di sana Janpi mengetahui kalau hari itu adalah hari ulang tahunnya Raj. Janpi lalu pergi mencari tape recorder untuk hadiah ulang tahun buat Raj. Dan di hari itu Janpi menemukan tape recorder yang dia cari yang berharga Rp1.500. Janpi mengeluarkan uang dan berniat membayarnya, namun sang penjaga toko mengatakan kalau tape recorder itu sudah dipesan seseorang yang ternyata adalah Kajal. Janpi lalu mendatangi Kajal dan memberikan uang sebesar Rp10.000 agar Kajal mau memberikan tape recordernya. Kajal yang merasa dirinya mendapatkan cuan tanpa berpikir lama memberikan tape recorder itu kepada Janpi. Dan Kajal lalu membeli sebuah tape yang lebih besar yang tentu lebih mahal untuk dijadikannya hadiah buat suaminya. Janpi yang berhasil mendapatkan hadiah buat Raj langsung pergi menyambut dan mengucapkan ulang tahun kepada Raj. Raj pun sangat terkejut dan tersenyum bahagia mendapatkan hadiah dari keponakan bosnya. Setibanya di rumah, Raj yang pulang tepat waktu di hari itu disambut baik oleh anak dan istrinya. Dan Raj tentu sangat terkejut ketika melihat istrinya membelikannya sebuah tape yang besar yang tentunya sangat mahal. Kajal lalu menceritakan semua kejadian yang terjadi sehingga dirinya mendapatkan sebuah tape yang sangat mahal. Raj tersenyum dan memperlihatkan sebuah tape recorder kecil yang tadinya mau dibeli oleh Kajal. Raj lalu mengatakan kalau gadis yang dianggap istrinya gila itu adalah keponakan dari bosnya. Raj lalu mengatakan dirinya mendapatkan hadiah itu atas rasa terima kasih karena Raj sempat menolongnya. Kajal lalu mengambil tape recorder tersebut dan melihat sebuah kaset ada di dalamnya. Merasa sangat bahagia lalu mendengarkan isi kaset tersebut bersama Raj. I love you, Raj. I love you. Mengetahui ternyata ada udang di balik batu, Kajal langsung geram dan mengambil tape recorder tersebut dan langsung melemparkannya. Sementara itu di scene yang lain kita akan melihat Janpi yang diberitahu oleh pamannya kalau Raj sudah mempunyai istri.
Janpi mengatakan dirinya tidak bermasalah kalau Raj sudah beristri atau tidak, karena dirinya tidak akan bisa melupakan cintanya ke Raj. Di saat yang bersamaan, Raj mendatangi Janpi dan meminta Janpi untuk melupakan semua kegilaan itu. Namun Janpi mengatakan kalau dirinya sudah gila karena cintanya ke Raj, dan Janpi meminta Raj untuk menjadikannya istri kedua. Dan dirinya berjanji akan membaginya sama adil dengan istri pertamanya. Raj lalu menampar Janpi dan pergi meninggalkan wanita yang sudah dianggapnya keterlaluan itu. Keesokan harinya Janpi mendatangi Kajal yang habis berdoa di sebuah kuil. Janpi mengatakan kalau dirinya ingin membicarakan sesuatu tentang Raj. Kajal pun langsung marah dan mengatakan masih banyak pria lain di dunia ini. Namun Janpi mengatakan kalau hanya satu pria di dunia ini yang seperti Raj. Janpi lalu mendekati Kajal dengan pendekatan yang berbeda, di mana dirinya mengatakan ke Kajal kalau setiap wanita pasti ingin anak-anaknya bersekolah di sekolah yang bagus, memiliki rumah mewah dan mengendarai mobil import. Dan untuk itu Janpi menawarkan 20 miliar rupiah agar Kajal mau mendesak Raj menjadikannya istri kedua di rumahnya. Dan setelah mengatakan maksudnya, Janpi lalu meninggalkan Kajal yang menjadi berpikir dengan penuh kebimbangan. Pada malam itu, Kajal tidak bisa tidur, memikirkan semua tawaran dari Janpi. Kajal sangat mencintai Raj, namun dirinya juga mencintai uang dan kemewahan. Kajal dalam hujan malam itu keluar mengambil tape recorder yang ternyata masih menggelantung di pohon di pekarangan rumahnya. Keesokan harinya dibantu oleh orang tuanya, Kajal mencoba meminta Raj untuk menikah dengan Janpi. Raj dengan keras menolaknya dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa membagi cintanya. Kajal pun mengatakan menyesal kalau dirinya telah menikahi Raj yang tidak bisa memberikan apa yang dia minta. Dan sekarang Raj mempunyai kesempatan, namun Raj juga menolaknya. Pada hari itu Raj sangat benci dengan perilaku ayah mertua dan istrinya menempatkan uang di atas segala-galanya. Raj mengatakan walaupun dibayar 200 miliar, dirinya tidak akan menikah dengan Janpi. Dan semenjak saat itu Kajal tidak mau menyentuh makanan, dirinya pun terlihat dalam keadaan sakit. Raj yang merayunya untuk makan tidak didengarkannya karena bagi Kajal lebih baik dirinya mati kelaparan daripada hidup tanpa kemewahan. Pada akhirnya Kajal jatuh sakit sehingga Raj harus memanggilkan dokter ke rumahnya. Raj yang memiliki hati yang teguh akhirnya tidak berdaya ketika melihat istrinya dalam keadaan sekarat. Dan dirinya lalu berjanji akan memenuhi keinginannya Kajal untuk menjadikan Janpi istri keduanya. Singkat cerita, Raj akhirnya menikah dengan Janpi. Kini mereka juga tinggal di rumah bungalow yang begitu besar yang dulunya merupakan bungalow miliknya Nisa, sahabatnya Kajal. Penampilan Kajal pun langsung berubah, bahkan dirinya tidak mau menerima barang-barang yang Raj dulu beli dengan harga yang murah. Dan di hari itu Nisa datang ke bungalownya untuk terakhir kali demi mengambil foto suaminya yang masih tertinggal. Kajal pun tertawa melihat Nisa. Kajal meremehkan Nisa karena dirinya berhasil membayar bungalownya. Namun Nisa mengatakan kalau dirinya menjual bungalownya demi perawatan suaminya, sedangkan Kajal menjual suaminya demi mendapatkan bungalow itu. Nisa juga mengatakan kalau Kajal sekarang bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, karena harga diri Kajal sudah tidak ada bersamaan terjualnya suaminya ke orang lain. Kajal begitu terobsesi dengan uang, dirinya bahkan meminta suaminya untuk tidur dengan Janpi karena di hari itu dirinya akan tidur dengan uang-uangnya. Raj pun termenung dengan sedih di kolam renang karena masih tidak percaya apa yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dan di dalam kesendiriannya itu Janpi menghampiri Raj. Pada malam itu Janpi meminta suaminya untuk tersenyum, namun tanpa disangka Raj melampiaskan semua amarahnya ke Janpi. Raj tidak menyangka kalau Janpi membelinya dengan harga 20 miliar rupiah dan Raj berkata jujur kalau sebenarnya dirinya terpaksa untuk melakukan semua ini. Dan Raj berjanji Janpi tidak akan pernah mendapatkan cintanya. विमला इधर आओ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो. Semakin hari mata Kajal semakin terbutakan oleh uang yang dimilikinya. Dirinya selalu sibuk untuk berjudi, bermain dengan teman-teman gosipnya dan lalu lalang menggunakan mobil barunya. Kajal pun tanpa sadar mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan Janpi menggunakan kesempatan tersebut mengisi kewajiban sebagai ibu bagi anak-anaknya Raj, dan tingkah laku Janpi berhasil mendapatkan perhatian dari suaminya itu. Pada suatu malam, Raj yang sudah muak melihat tingkah laku Kajal menunggu Kajal pulang dari pesta bersama teman-teman arisannya. Raj yang sengaja belum makan di hari itu meminta Kajal untuk menemaninya. Namun Kajal mengatakan kalau dirinya sangat lelah dan kembali hati Raj dipatahkan oleh Kajal. Dan Raj yang tidak jadi makan di hari itu merenung di kolam renangnya dalam kesedihan.
Janvi yang melihat semua kejadian tersebut mendatangi suaminya sambil membawa makanan. Janvi menyuapi Raj dan mengatakan kalau Raj harus tetap makan demi menjaga kesehatan agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Suapan makanan yang diberikan oleh Janvi membuat Raj tersadar betapa besar cinta Janvi kepadanya. Janvi yang berhasil menyentuh hati Raj mengatakan kalau dirinya juga dalam keadaan kelaparan. Raj lalu mengajak Janvi untuk makan bersama, namun lapar yang dimasukkan oleh Janvi adalah lapar akan cintanya Raj yang dari hari pertama menikah ternyata belum dicuil oleh Raj. Raj yang akhirnya menyadari apa maksud dari Janvi langsung memberikan pelukan hangat kepada istrinya itu. Dan mereka pun akhirnya mengarungi indahnya dunia asmara percintaan malam pertama sepasang pengantin baru. Pada suatu hari, yaitu tepatnya di hari anniversary pernikahan antara Kajal dan Raj, Kajal sedang sibuk bermain kartu dan lupa akan hari pernikahannya sendiri. Dan tiba-tiba salah satu temannya mengingatkan akan pentingnya sebuah anniversary bagi seorang suami istri. Kajal yang sadar kalau dirinya lupa langsung menaiki mobilnya untuk pulang bertemu dengan suaminya. Kajal yang tiba di rumah langsung masuk ke kamar dan tidak menemukan satu orang pun di kamarnya. Anak-anak dan Raj ternyata sedang pergi keluar tanpa memberitahu dirinya. Kajal lalu hendak keluar rumah dan tiba-tiba ibunya menghentikan langkahnya Kajal. Ibunya yang mengetahui keburukan putrinya mengatakan kalau Kajal sudah melupakan suami dan anak-anaknya karena uang. Dan suatu hari nanti suami dan anak-anaknya akan melupakannya sebagai karma buruknya. Di hari itu Kajal tertidur di ruang tamu karena menunggu kedatangan Raj. Keesokan harinya Kajal terbangun dan menyadari kalau Raj dan anak-anaknya sudah berangkat. Kajal lalu mendatangi Janvi dan menanyakan bagaimana hari mereka kemarin. Di sini Kajal mengatakan menyesal telah melupakan hari pernikahan mereka. Dan di sini pun Kajal berjanji ke Janvi untuk ulang tahun putrinya dirinya akan membuat pesta yang sangat besar sebagai permintaan maaf kepada suaminya. Singkat cerita, pesta ulang tahun putrinya tiba. Kajal membuat pesta dan mengundang banyak orang. Semua orang menikmati hal tersebut, terutama Kajal dan ayahnya yang bangga akan kekayaan mereka. Keesokan harinya seperti biasa, Raj yang mau berangkat bekerja meminta Kajal untuk memasangkan bindi di kepalanya. Namun Kajal menolak karena ada henna di tangannya dan meminta Raj untuk pergi ke Janvi. Raj lalu pergi menemui Janvi, dan di sini Raj melihat Janvi juga mengenakan henna di tangannya. Raj lalu mengatakan akan pergi kerja tanpa bindi, namun Janvi menghentikan Raj dan memasangkan bindi menggunakan kepalanya. Dan kemesraan itu ternyata disaksikan oleh Kajal yang ternyata membuat dirinya merasa cemburu. Ketiadaan kasih sayang dari Kajal mulai dilupakan karena terobati oleh cinta yang tulus dari Janvi. Dan Kajal yang mulai merasakan kehilangan suami dan anak-anaknya mulai mengerti betapa pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hidup ini. Kajal lalu berusaha sebaik mungkin memperbaiki semua kesalahan yang telah dia perbuat. Kajal berusaha melayani Raj seperti yang dilakukannya dulu. Namun sayang, gelas yang sudah pecah tidak bisa kembali seperti semula. Raj tetap saja setiap malamnya tidur bersama Janvi, dan Kajal mulai kehilangan kehangatan pelukannya Raj. Kajal yang tidak tahan lalu meminta bantuan orang tuanya untuk meminta Raj kembali ke pelukannya. Kajal meminta Janvi untuk mengambil semua uangnya dan mengembalikan Raj kepadanya lagi. Namun sayang, Janvi yang juga menikah dengan sah mempunyai hak yang sama dengan Kajal atas Raj. Kajal lalu berusaha mencari seorang pengacara untuk menggugat Janvi yang telah merenggut suaminya. Namun sayangnya pengacara tersebut lebih dulu dihubungi oleh pamannya Janvi. Sang pengacara ini mengatakan kalau Janvi secara hukum adalah istri yang sah untuk Raj, sedangkan Kajal secara hukum sudah bercerai dengan Raj. Dulu Kajal yang dibutakan oleh uang dengan mudahnya menyetujui perceraian dengan Raj sebagai syarat untuk mendapatkan uang sebesar 20 miliar. Dan sekarang Kajal yang sudah tersadar sangat menyesalinya. Kajal yang mengetahui dirinya sudah terjatuh terlalu dalam pulang ke rumah dan melabrak Janvi yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Di sini Kajal mengusir Janvi dan memintanya meninggalkan Raj dan keluarganya. Namun pamannya Janvi datang dan menunjukkan surat cerai Kajal dan Raj. Janvi yang tidak ingin lebih lama berada serumah dengan Kajal lalu pergi meninggalkan Kajal. Dan bukan hanya Janvi, Raj dan anak-anaknya juga meninggalkan Kajal di hari itu. Sebelum pergi, Raj mengatakan kalau dulu cintanya memang terlalu besar buat Kajal. Namun karena cintanya itu juga Raj menuruti permintaan gila dari Kajal. Dan sekarang cinta Raj sudah pindah ke lain hati bersama dengan uang yang Kajal terima dari Janvi. Dalam kesendiriannya, Kajal menyadari kalau uang tidak bisa membeli kebahagiaan buat dirinya dan juga keluarganya. Kajal lalu mendonasikan rumah dan uangnya demi menebus kesalahannya. Kajal mengetahui kalau dengan melakukan itu semua Raj dan anak-anaknya tidak akan kembali. Namun Kajal tahu dengan mendonasikan semua uangnya setidaknya dirinya bisa membantu banyak orang yang lebih membutuhkan. Kajal yang sudah resmi tidak mempunyai apapun dalam hidupnya pergi ke rumah Janvi dan berharap bertemu dengan suami dan anak-anaknya untuk terakhir kalinya.
Setibanya di rumah Janpi, Kajal mendapatkan informasi dari satpam yang berjaga di sana yang mengatakan Janpi dan keluarganya berangkat ke bandara untuk pergi ke Amerika. Kajal pun sangat terkejut mendengar semua itu, dan dengan air mata yang bercucuran, Kajal menaiki taksi dan berharap bisa bertemu sebelum keluarganya menaiki pesawat. Singkat cerita, Kajal berhasil menyusul dan bertemu dengan Raj dan Janpi yang masih belum menaiki pesawatnya. Anak-anak Kajal langsung mendatangi Kajal dan memeluknya. Kajal lalu menghampiri Raj dan mengatakan kalau dirinya sudah mendonasikan semua hartanya, dan Kajal juga berharap kalau Raj hidup bahagia nanti bersama Janpi. Kajal juga mempunyai satu permintaan sebelum Raj pergi meninggalkannya, yaitu memasangkan bindi di dahinya Raj untuk terakhir kalinya. Dengan tangis, Kajal memasangkan bindi tersebut, dan Janpi yang melihat semua kejadian tersebut di depan matanya menjadi sadar kalau dirinya juga sudah melakukan kesalahan. Di sini Janpi menyadari jika bukan dirinya yang terlebih dahulu menggoda Kajal dengan uangnya, mungkin keluarga Raj masih utuh sampai sekarang. Janpi lalu mendatangi Raj dan berbohong dengan mengatakan kalau dirinya hanya memesan satu tiket pesawat saja. Di sini juga Janpi mengakui ke Kajal kalau dirinya berbuat kesalahan karena keserakahannya dengan cintanya Raj yang membawa Kajal juga ikut terjerumus. Di sini Janpi juga meminta Kajal untuk menjaga anak-anak dan suaminya. Janpi mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa meninggalkan Raj untuk Kajal. Janpi mencintai Raj sampai akhir hidupnya. Dan Janpi juga sudah mendapatkan bagian cintanya Raj, di mana Janpi ternyata sedang mengandung anaknya Raj. Janpi lalu mendatangi anak-anaknya Raj dan memeluknya untuk terakhir kalinya. Janpi pun meninggalkan Raj yang kembali berkumpul dengan Kajal dan keluarganya. Pada akhirnya Janpi menyadari apa itu sebenarnya ketulusan dalam mencintai, di mana cinta tidak harus selalu bersama dan memiliki. Namun di balik itu semua, cinta dari Janpi juga berhasil membuat pelajaran pada Kajal, di mana mengajarkan Kajal untuk selalu bersyukur akan apa yang dia miliki. Karena dengan cinta kita bisa menghasilkan uang, namun dengan uang belum tentu bisa menghadirkan cinta. Jadi demikianlah akhir cerita dari film drama Judai, yang dimana pada akhir film ini kita melihat semua akhirnya pada sadar akan kesalahan mereka masing-masing. Semua manusia terlahir dengan sifat keserakahan, namun jika kita tidak bisa mengontrol keserakahan tersebut, dikhawatirkan keserakahan itu akan membawakan neraka bagi kita semua. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang mau mendengarkan video alur film India ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami dari Polifilm pamit undur diri. Sugriya.